ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak, orang-orang muda, para sahabat-sahabat Tuhan, di mana saja pagi hari ini Anda semua sedang mengikuti misa kudus dari Kapel Perjamuan Kudus atau dari paroki-paroki lain. Selalu saya ingatkan kita bahwa tahun ini adalah tahun Santo Yosef, pelindung gereja kudus, pelindung keluarga-keluarga Kristiani, dan pelindung kaum pekerja. Baiklah kita mempercayakan keluarga kita, gereja kita, dan pekerjaan kita kepada perlindungan Santo Yusuf. Hari ini kita memasuki hari Minggu pertama dalam masa Prapaskah dengan cerita Injil tentang penggodaan Yesus. Pertama, saya ingin menarik perhatian kita kepada Roh Kudus. Dikatakan dalam Injil, Roh Kudus menuntun Yesus ke padang gurun. Roh Kudus itulah yang turun pada Yesus ketika Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Dikatakan bahwa roh seperti burung merpati, lambang kedamaian Allah yang menguasai Yesus. Sehingga Yesus itu selalu membawa sukacita dan damai karena dikuasai oleh roh kedamaian itu. Roh yang sama menuntun Yesus hari ini ke padang gurun untuk dicobai iblis. Roh itu adalah kekuatan yang dahsyat sekali. Dan manusia tidak mampu memegang roh itu seperti kita memegang sebuah jimat. Kalau kita memegang sebuah jimat, kita dapat menguasai jimat itu. Dan kita meminta jimat itu melakukan apa yang kita mau. Tetapi Roh Kudus bukanlah jimat. Roh Kudus bukan kekuatan yang dapat kita kuasai. Tetapi Roh Kudus adalah kekuatan ilahi yang menguasai kita. Dialah yang menuntun Yesus. Dan dia jugalah yang menuntun para pengikut Yesus agar setia mengikuti jejak dan teladan Yesus. Dikatakan dalam Injil hari ini pula bahwa Yesus itu berada bersama-sama binatang liar. Ibu bapak, sejak manusia pertama jatuh di dalam dosa, alam semesta pun bermusuhan dengan manusia. Tuhan mengutuk Adam dan tanah di mana Adam harus bekerja memeras keringat untuk mengolah tanah itu. Tanah yang ditumbuhi semak berduri. Dengan susah payah Adam mengolahnya. Dan di tanah itulah banyak sekali binatang-binatang liar. Bahwa Yesus berada bersama-sama dengan binatang liar, tandanya bahwa dalam Yesus itulah terjadi pemulihan Eden. Zaman Firdaus, di mana manusia bersahabat dengan segala alam semesta dan isinya, dipulihkan kembali oleh Kristus. Atau dengan kata lain, dalam zaman Yesus, itulah zaman di mana Firdaus dan Eden tercipta kembali. Lalu dikatakan juga dalam Injil bahwa malaikat-malaikat ada bersama Yesus dan mereka melayani dia. Maksudnya apa? Markus ingin beritahu kepada kita bahwa Yesus sedang menghadapi dua kekuatan besar. Satu adalah kekuatan ilahi yang dilambangkan dengan roh dan malaikat-malaikat. Dan yang satu adalah kekuatan iblis yang dilambangkan oleh penggodaan itu sendiri. Iblis yang menggoda Yesus. Nah, disinilah
terletak pilihan kita. Dan ingat ibu bapak, pada waktu surat prapaskah dari gembala kita, Monsinyur Suharyo, Monsinyur mengatakan kepada kita, masa prapaskah ini adalah merupakan suatu masa di mana kita berefleksi diri, kembali kepada jati diri, dan kita harus memilih, terutama pada masa-masa sulit sekarang ini. Memilih yang benar dan memilih untuk menolak yang salah. Pilihan kita menentukan masa depan kita. Sama dengan Yesus, dia dihadapkan kepada dua pilihan itu. Memilih kekuatan ilahi atau memilih kekuatan iblis. Dan ternyata Yesus memilih kedekatannya dengan Sang Ilahi, dan pilihan itulah yang menentukan kemenangan Yesus ketika dia digoda oleh iblis. Ibu bapak, saudara-saudari seiman, mari bersama-sama kita coba melihat bagaimana isi dari Injil ini dalam hidup kita hari-hari. Pesan yang pertama adalah Tuhan ingin berpesan supaya kita itu, para pengikutnya, menekuni iman yang sudah kita punya. Pada waktu kita dibaptis, pada saat itulah Allah menganugerahkan iman di hati kita. Iman ini bertumbuh dan berkembang sampai kita mampu mengucapkannya dengan mulut kita. Aku percaya akan Allah. Aku percaya akan Yesus. Aku percaya akan Roh Kudus. Aku percaya akan gereja Katolik yang kudus. Persekutuan para kudus. Pengampunan dosa. Kebangkitan badan. Kehidupan kekal. Iman itu yang ada di dalam hati, kita mampu ucapkan dalam mulut kita. Tetapi kita juga mampu menyatakan iman di hati yang kita ucapkan dengan mulut itu, kita mampu nyatakan dalam perbuatan nyata. Bagaimana kita menolong sesama, bagaimana kita berbagi dengan orang lain, bagaimana kita menghibur mereka yang lemah dan sakit, bagaimana kita mengabdi dalam tugas-tugas pelayanan harian kita, bagaimana kita bersahabat, membangun persaudaraan, mengatasi permusuhan dan perbedaan. Ini semua adalah tanda-tanda bagaimana kita nyatakan iman di hati yang kita ucapkan dengan mulut, kita nyatakan secara konkret di dalam perbuatan-perbuatan nyata. Dan jangan kita lupa, iman yang ada di hati sebagai anugerah Allah waktu kita dibaptis, kemudian kita ucapkan iman itu, lalu kita nyatakan dalam perbuatan kita, iman yang sama akan diuji. Seperti Tuhan Yesus, hari ini imannya diuji. Pilihan itu, pilih Allah atau pilih iblis. Dan iblis, jangan lupa ibu bapak, penggodaan iblis itu bukan penggodaan yang jahat. Penggodaan yang benar-benar membawa kenikmatan juga. Jadi kita bisa salah pilih. Kita bisa pilih iblis karena enak, nikmat juga. Tetapi pilih iblis artinya kita pilih kematian. Kalau kita pilih kedekatan dengan yang ilahi, kita justru memilih kehidupan. Dan ibu bapak, sudah sejak zaman perjanjian lama, Musa sudah memaklumkan kepada Israel, pada hari ini aku menghadapkan kamu kepada dua pilihan. Pilih hidup atau kematian. Pilih berkat atau pilih kutuk. Jika Anda memilih hidup dan berkat, Anda hidup dan mendapatkan berkat. Bila Anda memilih kematian dan kutuk, Anda akan mendapatkan kematian dan kutuk. Sama, hari ini kita juga dihadapkan dengan pilihan itu, memilih kedekatan kita kepada yang ilahi, atau memilih berjuang sendiri. Karena kita terlalu percaya kepada kekuatan kita, lalu kita memilih, saya bisa kok.
Ya memang ada hal-hal tertentu kita bisa. Tetapi ya dalam beberapa hal kita tidak bisa. Kita butuh kekuatan ilahi. Dan disinilah pilihan kita. Pada waktu kita berhadapan dengan godaan, godaan-godaan itulah yang menentukan masa depan kita pada waktu kita menekuni iman yang ada di hati kita itu. Iman itu diuji dan kita harus keluar sebagai pemenang. Dan inilah keistimewaan menjadi orang Katolik. Kita tidak menjadi orang beriman yang netral, tidak ada. Begitu kita dibaptis menjadi Katolik, pada saat itu kita masuk dalam medan perang. Perang melawan kedagingan, perang melawan hawa nafsu, perang melawan keduniawian, perang melawan iblis. Dan tiap-tiap hari kita itu berperang. Dan Kristus mengajarkan kita hari ini harus keluar dari medan perang sebagai pemenang, bukan sebagai yang kalah. Nah, untuk menjadi pemenang, kita harus mendekatkan diri kepada yang ilahi seperti diteladankan oleh Yesus. Ini yang pertama. Yang kedua adalah Kristus memberitahu kepada kita bahwa bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Apa maksudnya kerajaan Allah sudah dekat? Apakah kita juga harus berjuang untuk dengan cara kita mewartakan kerajaan Allah kemana-mana? Itu juga salah satu tugas kita. Tetapi yang paling penting adalah kita menerima warta kerajaan Allah itu. Menerimanya dan membuat komitmen, artinya kami mengusahakan supaya kerajaan itu sungguh dekat. Kristus mewartakan hari ini, bertobat sebab kerajaan Allah sudah dekat. Nah, ini tugas kita. Membuat suatu komitmen, perjanjian kita dengan Allah. Seperti hari ini, Allah buat perjanjian dengan Nabi Nuh. Dan Allah membuat perjanjian dengan kita pada waktu kita dibaptis. Nah, hari ini pula kita masuk di dalam perjanjian itu dengan Allah. Artinya kita berjanji kepada Allah, saya akan mengusahakan dan berusaha sekuat tenaga supaya kerajaanmu itu sungguh dekat, bahkan dialami sekarang ini oleh orang lain. Bagaimana caranya, Ibu Bapak? Kita berusaha supaya kerajaan Allah itu dekat. Coba kita melihat dengan kejelian mata kita, mulai di dalam keluarga kita sendiri. Di dalam keluarga kita, ada suami, ada istri, ada orang tua, ada anak-anak, ada kakak beradik, dan ada orang-orang yang membantu kita di dalam rumah. Entah pembantu-pembantu yang memasak, atau menjaga anak, atau yang mencuci, dan banyak orang lain bersama-sama dengan kita di dalam rumah. Apa yang terjadi di dalam rumah itu kadang-kadang luput dari kejelian pandangan kita. Nah, di dalam rumah itu kadang-kadang ada orang yang terkekang batinnya. Ada orang yang terbelenggu. Entah istri terbelenggu karena suami terlalu keras dan kasar. Atau suami yang terbelenggu karena istri sangat dominan. Atau anak-anak yang terbelenggu karena orang tua terlalu keras. Terlalu mengekang anak-anak dan tidak mengikuti anak-anak punya kemauan dengan cara bijaksana. Atau bahkan orang tua yang terbelenggu, terkekang oleh karena kelakuan anak-anak yang begitu tidak sopan terhadap orang tuanya. Juga orang-orang yang sedang membantu kita di dalam rumah, entah sopir kita, entah pembantu rumah tangga, entah yang memasak, entah yang mencuci, mungkin mereka juga tertekan karena majikan marah melulu.
Tidak ada kata-kata yang menghibur, atau kata-kata yang memberi semangat, atau kata-kata yang menyenangkan. Coba kita memandang dengan kejelian mata kita, bahwa orang-orang di sekitar kita di dalam rumah itu, ada orang-orang yang sedang tertekan, sedang terbelenggu, sedang terkekang batinnya, oleh karena ulah anggota-anggota serumah sendiri. Nah, membuat kerajaan Allah dekat, artinya kita membuat orang-orang yang terkekang, yang terbelenggu tadi merasa lega, merasa bebas, merasa gembira, merasa senang, merasa terhibur, merasa bergembira, merasa ada harapan. Nah, ini maksudnya kita membuat kerajaan Allah itu menjadi dekat ketika orang-orang yang terbelenggu di sekitar kita, kita sendiri membuat mereka merasa bebas, merasa aman, merasa nyaman, merasa tidak lagi terkekang, merasa adil, merasa saya diperlakukan seperti manusia. Ibu bapak, saudara-saudari seiman, mari pada hari Minggu pertama ini kita masuk di dalam komitmen kita kepada Tuhan. Kita mendengar Dia punya warta, bertobat, kerajaan Allah sudah dekat, dan kami bertobat secara nyata ketika kami berusaha membuat orang-orang di sekitar kami yang tertekan akibat ulah kami sendiri menjadi pembebas, kami sendiri yang membuka belenggu, membuka rantainya, supaya mereka merasa aman, nyaman, gembira, bebas, merdeka, dan penuh dengan sukacita. Amin.